single mom, cukup keras dengan apa yang dimaunya. Bukan hanya kuatnya aja yang dilihat, atau kayak bukan seorang ibu yang gak ada flows-nya gitu. Birds, apa feather flocks together. Coba tuh kita rangkum sendiri itu ya. Datang fisioterapis mengaku puntur pundak beliau 40 jarum. Mental itu lebih berbahaya ke fisik dibandingkan bahaya fisik. Nah, tapi tolong diimbuhkan dengan, tapi itu tergantung kamu lagi ya, gitu. Hai Hai, Sobat Sobat Grit, Grit. kami dari Kesku Peluk Kamu Selamanya. Aku Hana Malasan. Aku Nisi Mainar. Oke, Kak, boleh dong ceritain sinopsisnya sedikit nih tentang film ini. Kemudian kita masuk ke karakter. Oke. Jadi ini cerita tentang seorang ibu yang harus merelakan karirnya karena punya anak yang punya penyakit bawaan sejak lahir. Dan ketika berpisah dengan suaminya, disitulah hidupnya mulai semakin semakin menantang. Dan sampai akhirnya ketika anaknya jatuh sakit, Naya ini dihadapi oleh pilihan yang yang ngetes kekuatannya sebagai ibu dan juga sebagai manusia. Dan ketika Naya ini berada di titik terendahnya, di situ justru Naya akhirnya menemukan keheningan, ketenangan, dan arti cinta yang sesungguhnya. Jadi intinya tentang perjalanan batin seorang ibu untuk mendapatkan kebahagiaan gitu sih. Nah, karakternya sendiri mungkin Kak Hana sebagai Naya ya? Iya. Seperti apa karakternya? Iya deh, di sini aku berperan sebagai Naya. Naya ini single mom, cukup keras dengan apa yang dimaunya. Dan sebenarnya yang aku suka banget dari karakter Naya ini sebenarnya Naya ini manusia banget ya. Yes. Di sini bukan yang bukan hanya kuatnya aja yang dilihat, atau kayak bukan seorang ibu yang gak ada flows-nya gitu, tapi seorang ibu yang justru masih ada rapuhnya gitu, masih ada sedihnya, masih ada juga marahnya, dan tapi itu semua sebenarnya karena ingin melindungi anaknya gitu. Jadi karakter Naya ini karakter yang sangat-sangat manusia dan dekat sekali dengan kita. Yes. Sebagai karakter saya sebagai Dewi, ini adalah behind the scene dari kehidupan seseorang yang juga berjuang untuk dirinya, tapi juga memiliki sahabat yang nampaknya lebih berjuang lagi dari dia, sehingga ya seperti itu. Birds, apa feather flocks together. Coba tuh kita rangkum sendiri itu ya. Jadi ya kita sama dan sama-sama seperjuangan gitu. Dan ya seperti itulah. Ngomongin perjuangan, titik terendah, mungkin ada relate yang bisa sama kehidupan kakak pribadi masing-masing dari karakternya mungkin. Dari karakternya ya, pastinya kita semua ada masa dimana kita itu dikasih tahu kalau perempuan tuh harusnya gini gitu kan. Ada tuh di bagian-bagian itu yang dimana kita jadi harus menjalani sesuatu tuh rasanya berdasarkan persepsi sosial gitu. Jadi itu mungkin salah satu yang bisa relate, dan yang lain lagi tuh sebenarnya dari karakternya Naya sendiri. Yeah. Karakter Naya ini, saya pernah jadi orang yang dulu tuh rasanya semua beban harus disimpan dan dibebani ke diri sendiri gitu. Dan Naya juga seperti itu, dimana gak enak untuk minta bantuan, terus karena ngerasa takut nanti jadi ada hutang, dan sebenarnya jadinya itu malah kita nggak ngelihat di luaran sana sebenarnya banyak sekali kemudahan yang ditawarkan, tapi kitanya saja yang tidak membuka itu. Jadi itu salah satu yang rasanya oh ya dulu tuh relate ya, aku pernah menjadi orang yang seperti itu gitu. Kalau Dewi ada nggak?
Dewi kan jadi Nisi. Iya, Nisi sebagai Dewi. Masih ke bawah karakter. Kesamaannya ya dengan yang real life ya. Dewi itu dari sekujur tubuhnya colorful, mungkin di dalamku itu colorful juga ya, meskipun di luarnya tidak se-colorful Dewi ya. Jadi jadi itu kali ya dinamika yang dicari untuk karakter Dewi adalah yang juga bisa menjadi semarak dalam kedulannya kehidupannya Naya gitu ya. Iya. Jadi gitu deh, kayak petasan yang meletus itu mungkin Dewi ya teman-teman. Tapi ada tantangan atau kesulitan sendiri nggak Kak untuk memerankan karakter ini masing-masing? Tantangannya ya pastinya karena kan kalau Naya ini lebih ke kedalaman emosinya kan ya. Dan aku kebetulan belum menjadi seorang ibu, jadi itu jadi tantangan sendiri karena gimana ya rasanya, maksudnya walaupun di sekitaran udah ada, tapi pastinya kalau belum tuh ada sedikit rasa aduh bisa nggak ya deliver karakternya gitu. Tapi akhirnya memang kita lahir dari seorang ibu, ya udah sebenarnya oh ya ini ibu tuh deket kok sama kita, dan jadinya referensinya juga ada di sekitaran juga banyak sekali teman-teman yang sudah menjadi ibu. Jadi akhirnya ya mudah-mudahan bisa nyampe ke penonton hasil dari semua reading, riset dan lain-lain gitu. Fun fact, Kak Hana sendiri itu kalau di syuting bukan yang method actor yang kalau udah cut pun masih dalam kesedihannya Naya tuh enggak ya teman-teman. Kita masih bisa happy-happy, seneng-seneng gitu, tidur siang bareng gitu kan. Tapi yang namanya tadi mendalami sebagai Naya ngaruh ke fisik beliau. Saya ngelihat sendiri di tengah-tengah syuting datang fisioterapis mengaku puntur pundak beliau 40 jarum. Kayak landak, bayangkan kalau kau tripofobia takut kau. Nah, di sini. Jadi mungkin itu yang kayaknya badanku agak kaget karena mungkin entah belum pernah merasakan beban seberat Naya atau mungkin dia kaget sebelum yang lagi baik-baik saja tiba-tiba dimasuki beban emosional yang seberat itu. Jadi hari keberapa syuting ya? Iya, baru jadi berapa ya itu ya? Lehernya udah pegel karena udah memang udah kaku gitu karena tensinya Naya tuh memang sengaja disimpannya di bahu gitu karena dia kan merasa semua secara sengaja ya. Iya, beban hidupnya ada di bahunya dia gitu, dan memang ternyata ya tanpa disadari maksudnya itu sangat berpengaruh ke fisik. Jadi itu salah satu yang menantang sih benar. Ya, padahal sangat atletis beliau ini. Tapi emang kalau action loh. Tapi ternyata yang ada emosi. Kalau action pernah nggak sampai aku puntur sebanyak itu? Enggak. Nah, ternyata lelah mental itu lebih berbahaya ke fisik dibandingkan bahaya fisik. Wow. Itu berdasarkan pengalaman pribadiku ya. Jadi the more you know. Memang ternyata itu kayak beban emosinya berat sekali yang dibawakan oleh Naya gitu. Oke. Tapi kalau di sini kan tagline-nya cinta tanpa syarat nih. Menurut masing-masing kakak, cinta tanpa syarat yang seperti apa sih? Memaknainya mungkin cinta tanpa syarat ketika kita memberikan cinta tanpa syarat. Ya, ketika kita itu kali ya memberikan sesuatu apapun itu tanpa berharap ada imbal balik dari apapun itu. Jadi ya giving aja gitu. Dan percaya bahwa apapun itu kembali mungkin ketika kita memberikan aku cinta ke kamu gak memberikan gak apa-apa karena pasti semesta akan mengembalikan dengan cara yang lain gitu, dan kita percayakan itu aja. Jadi ya udah kita memang hidup untuk memberi aja, memberi cinta sebanyak mungkin orang. Itu kali ya. Tadi menurut kamu apa? Kalau bisa idem kita mau idem banget ya, benar-benar. Seperti cinta ibu ke anaknya. Ya mau secapek apapun, mau sesusah apapun hidupnya, pasti akan kayaknya udah naluriahnya tuh seperti itu, dan berarti kan semuanya manusia dasarnya itu kan. Benar ya. Idem. Ya. Oke, kalau satu kata tentang ibu yang bisa menggambarkan. Satu kata.
Susahnya banyak soalnya. Iya. Aku keluarnya cinta sih. Wow. Cinta ibu gitu. Cinta ibu. Aku everything. Oh iya. Hmm. Itu bagus banget. Ya. Aku mau idem kamu boleh nggak? Yang ini aku idem kamu. Tapi nggak apa-apa. Cinta dan everything. Pesan apa sih dari karakter yang dimainkan yang bisa dibawa untuk diri pribadi? Ada Pesan apa yang pesan dari karakter ya yang diambil? bisa diambil ke diri sendiri? Banyak banget ya. Kamu ada nggak dari karakter atau dari film? Kalau dari karakterku sih mungkin apa ya? Boleh kita memberi saran kepada teman kita, tapi tolong diimbuhkan dengan tapi itu tergantung kamu lagi ya, gitu. Balikin lagi gitu. Jadi jangan terlalu kayak nyolot banget ngasih saran, tapi kayak tarik aja cepet-cepet. Nah ini konteksnya kalau udah nonton filmnya, oke? Tuh kalau aku Iya itu aku nggak tahu ya. Tapi itu niatnya baik tetap. Ya itu baik, tapi nggak tahu ya. Kalau dari karakter Naya untuk aku sebenarnya banyak sekali aku belajar dari karakter Naya. Mungkin tadi udah ya kan udah salah satunya mungkin tadi udah sempat disebut bahwa jangan lupa untuk meminta tolong gitu. Itu tuh nggak apa-apa dan untuk terlihat rapuh tuh nggak masalah, untuk menjadi rapuh tuh nggak apa-apa karena itu sangat-sangat manusiawi. Jadi kita nggak harus selalu terlihat kuat. Terkadang rapuh itu juga bagian emosi yang harus kita terima. Karena ketika kita terima akhirnya bisa dirilis dan kita bisa move on. Kalau nggak diterima justru nanti kita jadi mendem dan ada terus di badan kita. Jadi sebenarnya it's okay to be not okay. Yes. Sobat Grit, jangan lupa untuk nonton film Kupeluk Kamu Selamanya. Di bioskop 30 April sudah tayang. Mari nonton. Sambil peluk. Peluk diri sendiri atau peluk teman? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.